Terima kasih, Mbak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Eva Nur, CEO PT Synesis Internasional, Bapak Adi Rusli, Country Manager Palo Alto Network, hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungannya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Cyber Security Month 2021. Mengawali sambutan ini, saya selaku Deputi Strategi dan Kebijakan Keamanan Cyber, Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam hal ini kami mewakili Bapak Kepala BSSN yang sedianya beliau akan menghadiri acara ini, namun karena sesuatu hal kesibukan beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan ini. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan untuk turut serta berpartisipasi dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengingatkan kita bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data, serta dalam bidang pertahanan perang cyber. Itu kata-kata beliau. Kemudian beliau juga menyampaikan kita berusaha migrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini, agar kita bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai konsekuensi kemajuan di bidang industri 4.0, maka interdependensi atau ketergantungan satu infrastruktur ke infrastruktur yang lain semakin besar yang didukung dengan TIK akan memberikan manfaat yang besar dan sebaliknya juga menyimpan kerawanan yang besar pula. Contoh yang terjadi serangan pada infrastruktur power plant, transportasi, dan perbankan, maka pelayanan publik pasti akan terganggu. Beberapa serangan cyber yang cukup menarik perhatian dunia beberapa waktu lalu, pada tanggal 19 Agustus 2021, terjadi serangan terhadap bursa kripto liquid global di Jepang, mengakibatkan penyetoran dan penarikan ditutup. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021, serangan cyber pencurian aset mata uang kripto yang dialami oleh Poly Network dan mengalami kerugian sebesar 600 juta USD. Kemudian pada 7 Mei 2021, terjadi serangan ransomware yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat yang meminta tebusan 5 juta USD. Berdasarkan hasil monitoring BSSN, tercatat terdapat 927.130.649 juta anomali traffic atau serangan cyber pada Januari sampai dengan September 2021. Dengan kategori anomali terbanyak adalah malware, denial of service, Trojan activity. Serangan cyber yang menjadi perhatian dan terus mengalami peningkatan yaitu banyaknya serangan grup ransomware dan denial of service. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, menghadapi ancaman yang berada di ruang cyber, negara hadir antara lain melalui Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara yang bertujuan agar BSSN dapat bekerja lebih efektif, efisien, dinamis, tepat fungsi, dan tepat sasaran. Sehingga upaya pemerintah untuk melindungi ruang cyber nasional dapat segera terlaksana. Pemerintah dalam hal ini BSSN RI bersama dengan instansi terkait lainnya sedang menyusun strategi keamanan cyber nasional Republik Indonesia dan peraturan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional yang akan segera diluncurkan dalam bentuk peraturan presiden.
SKSN berisi dua pengaturan yang terdiri dari strategi keamanan siber nasional itu sendiri dan manajemen krisis siber, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan Presiden tersebut. Kami berharap agar Perpres SKSN ini dapat segera disahkan dan mampu untuk mendorong terciptanya ruang siber nasional yang aman dan kondusif bagi kemajuan bangsa dan negara. Konsep ini sejalan dengan tugas dan fungsi BSSN yang diwujudkan dengan membangun dan membentuk kekuatan nasional aspek keamanan siber yang wajib mendukung serta secara komprehensif dan integral demi kepentingan keamanan nasional dan membangun kesiagaan dalam menghadapi serangan siber. Kedua, membangun mengonsolidasikan sistem proteksi infrastruktur informasi vital nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pemangku kepentingan di dalam konteks SKSN RI merupakan manifestasi keterlibatan seluruh komponen bangsa Indonesia yang terkategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas dengan peran. Yang pertama, pemerintah secara prinsip bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, strategi, dan regulasi terkait pembangunan keamanan siber di Indonesia dan memegang peranan kepemimpinan dalam hal formulasi dan implementasi strategi. Kedua, dari sisi pelaku usaha yang dikenal juga dengan industri, pada hakikatnya adalah sumber penemuan teknologi inovatif dalam evolusi keamanan siber dan sekaligus pengguna teknologi tersebut. Bersamaan itu pula pelaku usaha industri dari para pakar teknis keamanan siber yang sudah berpengalaman dalam menerapkan keilmuan dan pengetahuan mereka di tingkat aplikasi operasional. Ketiga, prioritas suatu bangsa di dalam keamanan siber. Akademisi mempunyai peran sentral sebagai tulang punggung kemajuan sains, inovasi, dan teknologi bangsa Indonesia melalui kualitas pendidikan yang dapat memproduksi hasil riset, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas, transformatif, dan kompetitif dalam konteks menghadapi perkembangan ancaman dan tantangan keamanan siber di tingkat global. Kemudian dari sisi komunitas pada hakikatnya adalah sumber dari ketertiban masyarakat Indonesia secara luas di dalam implementasi keamanan cyber. Komunitas berperan mengaplikasikan pedoman dan informasi mengenai keamanan cyber, melaporkan kejahatan cyber, serta mendapatkan akses dan dukungan dari pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hakikatnya teknologi keamanan cyber didasari oleh sistem kriptografi. BSSN telah menyiapkan substansi regulasi terkait dengan kebijakan kriptografi untuk menjamin perlindungan terhadap suatu informasi elektronik dengan sistem algoritma kriptografi yang diimplementasikan berdasarkan tingkat klasifikasi informasi, di mana tingkat klasifikasi ini didasarkan pada tingkat resiko sejauh mana dampak yang ditimbulkan jika informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang terjadi pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun keselamatan bangsa, atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum, atau terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya cryptocurrency dapat menjadi pedoman dalam pengaturan, penerapan, evaluasi pengembangan, dan standar kriptografi sebagai bentuk perlindungan minimal dalam pemenuhan aspek kerahasiaan, integritas, keautentikan, dan kenirsangkalan untuk menjamin keamanan suatu data dan informasi. Kami berharap semoga acara ini dapat memberikan insight dan manfaat serta mampu memberikan kontribusi dalam memperbaiki ekosistem keamanan cyber di masa yang akan datang.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudah dengan Bilai Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.